Laga Timnas Indonesia U23 versus Gini U23 akan digelar tertutup. Laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Gini U23 yang merupakan laga playoff Olimpiade Paris 2024 akan digelar tertutup. Kabar itu disampaikan laman Federasi Sepak Bola Gini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh FIFA. Sesuai dengan pedoman FIFA dan alasan keamanan, laga Timnas Indonesia U23 versus Gini U23 digelar tertutup. Federasi Sepak Bola Gini berterima kasih kepada para pendukung atas dukungan selama ini. Tulis laman resmi Federasi Sepak Bola Gini. Mengacu kepada informasi tadi, laga digelar tertutup demi keamanan kedua tim, yang mana sejumlah ancaman disebut-sebut sudah mulai mengarah ke kota Paris yang merupakan tuan rumah penyelenggara Olimpiade Paris 2024. Berhubungan laga digelar tertutup, besar kemungkinan pertandingan tak akan disiarkan secara langsung oleh televisi atau perangkat apapun. Tentunya hal ini sangat disayangkan mengingat pecinta sepak bola tanah air sangat ingin menyaksikan aksi Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Gini U23 akan dilangsungkan di California, Prancis pada Kamis, 9 Mei 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama memburu kemenangan demi tiket Olimpiade Paris 2024. Laga ini menjadi penentu siapa tim ke-16 yang lolos ke cabang olahraga sepak bola putra Olimpiade Paris 2024. Sejauh ini, 15 tim sudah dipastikan lolos dan 3 diantaranya berasal dari Asia, yakni Jepang U23, Uzbekistan U23, dan Irak U23. Jika lolos ke Olimpiade Paris 2024, ini merupakan pertama bagi Timnas Indonesia dalam 68 tahun terakhir. Timnas Indonesia terakhir kali lolos ke Olimpiade pada 1956 yang dilangsungkan di Melbourne, Australia. Andai lolos ke Olimpiade Paris 2024, Timnas Indonesia U23 akan tergabung di grup A bersama tuan rumah Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Menarik menanti aksi Timnas Indonesia U23 di laga kontra Gini U23 pada tengah pekan depan. Penyebab Justin Hubner bisa main di laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Gini U23 meski kantongi 2 kartu kuning. Akumulasi kartu kuning Justin Hubner pada Piala Asia U23 tidak dihitung dalam playoff Olimpiade 2024. Hal tersebut disampaikan langsung oleh asisten pelatih Timnas Indonesia U23 Nova Arianto. Artinya, secara regulasi Justin Hubner bisa membela Timnas Indonesia U23 saat menghadapi Gini U23 pada playoff Olimpiade Paris 2024. Seperti diketahui, Justin Hubner mendapatkan kartu kuning saat skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 melawan Uzbekistan dan Irak pada Piala Asia U23 2024. Dalam ajang itu, Timnas Indonesia U23 harus puas berada di posisi keempat. Nova mengatakan hal itu menjadi alasan pihaknya berupaya Justin Hubner mendapatkan restu dari Cerezo Osaka untuk membela kembali Timnas Indonesia U23. Sebab Justin Hubner dibutuhkan oleh sang pelatih Sintayong. Sebelumnya, Justin Hubner sudah kembali ke klub selepas Piala Asia U23. Pasalnya, babak playoff Olimpiade 2024 tidak masuk dalam kalender FIFA. Tidak dihitung, akumulasi kartu kuning Justin Hubner diputihkan, kata Nova Arianto. Ya, sudah berkirim surat, kami tunggu update komunikasi dengan klub Justin Hubner. Lebih lanjut, mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan kalau kartu merah yang diterima Rizky Ridho saat timnya melawan Uzbekistan pada Piala Asia U23 tetap dihitung pada playoff Olimpiade 2024. Jadi, pemain Persija itu dipastikan tidak akan main melawan Gini. Hanya Ridho yang tidak bisa main, tutup Nova Arianto. Timnas Indonesia U23 bakal dapat bonus apabila lolos ke Olimpiade Paris. Kegagalan Timnas Indonesia U23 merebut peringkat ketiga Piala Asia U23 tak mengurangi optimisme Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aritejo, terhadap peluang skuad Garuda Muda untuk dapat mentas di Olimpiade Paris 2024. Dia percaya bahwa tim asuhan Sintayong tersebut akan mampu melewati hadangan Gini U23 yang akan mereka hadapi pada babak playoff untuk perebutan tiket terakhir menuju Olimpiade Paris 2024. Pertandingan itu akan dihelat pada 9 Mei mendatang di Prancis.
Untuk itu, Dito terus mengajak masyarakat pecinta sepak bola Indonesia untuk mendukung perjuangan timnas Indonesia U23 agar dapat menekuk Gini U23 di laga penting tersebut. Menurut dia, berhadapan dengan Irak U23 memang bukan menjadi lawan yang mudah untuk dikalahkan, melihat ranking Irak dan Indonesia yang terpaut cukup jauh. Namun, Garuda Muda mampu menahan imbang 1-1 di waktu normal. Lebih lanjut, dia menyampaikan, jika timnas Indonesia U23 nantinya menang atas Gini U23 di playoff sehingga lolos ke Olimpiade Paris 2024, maka akan ada bonus yang diberikan. Ya, jika kita lolos ke Olimpiade saat melawan Gini nanti, untuk bonus sesuai dengan aturan, pasti kita akan memberikan program-program dukungan untuk para atlet dan ofisial, dan pastinya kita akan mempersiapkan timnasnya lebih masif lagi, pungkas Dito. Sintayong maksimalkan waktu recovery jelang menghadapi Gini U23. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong mengaku akan memaksimalkan waktu yang ada untuk memastikan para pemainnya menjalani proses recovery maksimal jelang melakoni laga playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Gini U23 pada 9 Mei mendatang di Prancis. Perjalanan panjang dan melelahkan memang harus dijalani skuad timnas Indonesia U23 pada gelaran Piala Asia U23. Sayang, skuad Garuda Muda gagal merebut tiket lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024 karena hanya finish di peringkat keempat usai ditekuk Irak U23 pada perebutan peringkat ketiga di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar pada Kamis 2 Mei malam waktu Indonesia Barat. Sintayong mengakui bahwa pada pertandingan kontra Irak U23 terdapat perbedaan kualitas di antara beberapa pemainnya. Kondisi fisik yang keteteran setelah di beberapa pertandingan Piala Asia U23 harus bermain lebih dari 100 menit cukup berpengaruh terhadap kondisi para pemain. Melihat kondisi para pemainnya yang cukup kelelahan tersebut, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku fokus membalikan kondisi fisik semua pemainnya jelang melakoni laga playoff kontra Gini U23 yang juga finish di peringkat keempat Piala Afrika U23. Meski para pemainnya cukup kelelahan, Sintayong mengaku masih optimis untuk dapat membawa timnas Indonesia U23 mentas di Olimpiade Paris 2024. Tentu saja, para pemain sangat letih dan habis. Saya pikir selama 2-3 hari kami harus fokus recovery tanpa menyentuh bola. Setelah itu ada 3-4 hari kami akan menyentuh taktik dan analisis permainan lawan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa kesempatan terakhir ini untuk lolos ke Olimpiade. Saya harap 4 tim Asia akan bertanding di Olimpiade, tukas Sintayong. Timnas Indonesia U23 versus Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Duet Nathan Chweon dan Ivar Jenner bakal jadi kunci. Jurnalis ESPN Asia, Gabriel Tan, menyebut duet gelandang Nathan Chweon dan Ivar Jenner bisa menjadi kunci timnas Indonesia U23 saat melawan timnas Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Tan berpendapat duet ini penting untuk membuat permainan Garuda Muda lebih hidup. Gabriel menyebut timnas Indonesia U23 masih punya kesempatan untuk menunjukkan perlawanan. Jurnalis ESPN Asia itu menilai pelatih Sintayong harus kembali mengaktifkan duet Nathan Ivar di lini tengah. Selain itu, Gabriel juga berpendapat ada sosok Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand sebagai pembeda dalam pertandingan. Dia meyakini keduanya mampu menunjukkan kualitas saat bersua dengan Gini U23. Ya, timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Gini U23 dalam babak playoff Olimpiade Paris 2024. Kedua tim akan bertanding kali France Prancis pada Kamis 9 Mei 2024. Pada pertandingan itu, kedua tim datang dengan status sebagai peringkat keempat di turnamen U23 regional masing-masing. Walau demikian, Gini U23 dinilai lebih unggul karena mempunyai sederet pemain kelas Eropa. Ipswich Town promosi, Elkan Bagot berpeluang main di Premier League. Ipswich Town memastikan peringkat kedua klasemen akhir divisi Championship musim 2023-2024. Posisi itu membuat klub Elkan Bagot bakal bermain di Premier League musim 2024-2025 nanti. Perlu diketahui, ada 3 klub yang akan promosi ke Premier League musim depan. 3 klub tersebut 2 diambil dari tim peringkat 1 dan 2 klasemen akhir Championship.
Satu tim lagi lewat babak playoff. Leicester City jadi tim pertama yang dapat tiket promosi ke Premier League. The Fox bakal kembali ke kasta tertinggi. Satu slot lain jadi milik Ipswich Town. Ipswich Town promosi setelah menang 2-0 atas Huddersfield Town pada laga pekan ke-46. Dua gol Ipswich Town dicetak Wesley Burns dan Omari Hutchinson. Menang lawan Huddersfield membuat klub Ekan Bagot tersebut mengamankan posisi kedua klasemen divisi Championship. Pasukan Kieran McKenna mampu meraih 96 poin. Hanya tertinggal 1 poin dari Leicester City yang jadi juara. Ipswich Town bakal berlaga di Premier League musim depan. Kondisi ini membuat ada potensi pemain asal Indonesia bermain di Premier League, yakni Elkan Bagot. Elkan Bagot sendiri masih terikat kontrak dengan Ipswich Town hingga Juni 2025. Jadi ada peluang musim depan dia jadi bagian dari skuad Ipswich Town di Premier League. Namun, tidak ada jaminan Elkan Bagot bakal masuk dalam skema manajer Kieran McKenna. Sebab, 2 musim terakhir, bek tengah berusia 21 tahun itu lebih sering dipinjamkan daripada bermain untuk Ipswich Town. Elkan Bagot bukan pemain Indonesia yang membela klub Premier League. Pada musim 2023-2024 ini, ada nama Justin Hubner yang sempat masuk dalam skuad tim senior Wolverhampton untuk laga Premier League. Namun, dia belum mendapat debut di tim senior. Justin Hubner masih punya kontrak dengan Wolverhampton. Namun, sepanjang musim 2024, dia akan bermain untuk klub Jepang yakni Keijo Osaka dengan status pemain pinjaman. Setelah periode peminjaman usia, dia bisa balik ke Wolverhampton.